Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan demikian. Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan rasa laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat borok-boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikatnya ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pecinta Karmelitub, jumpa lagi di mimbar Aroma Sabda Minggu Biasa yang ke-26 ini. Mari kita sejenak merenungkan pesan firman Tuhan yang diwartakan kepada kita dalam tema Hati yang Peduli. Bacaan suci hari ini berkisah tentang 2 tokoh dengan 2 kisah hidup yang berbeda satu sama lain. Ada orang kaya yang selalu hidup dalam kemewahan dan kelimpahan. Sementara ada juga Lazarus si miskin yang hidup dalam keadaan yang serba terbatas dan penuh penderitaan. Untuk bertahan hidup, ia hanya berharap dari sisa-sisa makanan yang tumpah dari meja si kaya. 2 model hidup yang saling bertolak belakang ini sungguh menggambarkan situasi kehidupan nyata yang bisa kita jumpai di tengah kehidupan kita setiap hari, di tengah dunia sekitar kita. Akan tetapi,
baik Lazarus maupun si kaya punya akhir hidup yang sama, yaitu mereka sama-sama mengalami kematian. Bagi kita orang Kristiani, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, sebab kita akan beralih kepada kehidupan yang baru, di mana di dalam kehidupan yang baru ini, kita tidak akan lagi mengalami kematian. Injil suci memberi gambaran bagaimana hidup di dunia ini akan menentukan tempat mana yang akan kita diami nanti. Apakah kebahagiaan kekal di surga seperti yang digambarkan dengan Lazarus di pangkuan Abraham? Atau sebaliknya, kita malah mengalami penderitaan di alam maut seperti yang dialami oleh si kaya tadi. Potret kesenjangan antara yang kaya dan miskin seperti sudah menjadi hal biasa yang bisa kita saksikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Di sekitar kita ada orang yang hidup susah dan menderita. Orang menderita karena kehilangan dan ketiadaan lapangan pekerjaan. Atau orang menderita karena ketiadaan makanan, ketiadaan tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya. Ada orang yang menderita karena ketidakadilan atau diskriminasi. Paus Fransiskus dalam seruan apostoliknya Evangelii Gaudium atau Sukacita Injil sudah memberi sinyal tentang keprihatinannya akan bahaya yang sedang kita hadapi dalam dunia dewasa ini. Sri Paus menegaskan bahwa dunia sedang dilanda bahaya konsumerisme. Orang lebih pada mengejar kesenangan diri sendiri, sehingga hati nurani manusia sudah menjadi tumpul. Ketika kita semua berada dalam situasi seperti ini, maka tidak akan ada lagi perhatian bagi sesama. Tidak ada lagi tempat dan ruang bagi orang yang miskin papa. Kita tidak lagi bisa mendengar suara Allah. Tidak lagi ada sukacita kasih yang berasal darinya. Dan yang paling ekstrim adalah kita kehilangan keinginan untuk berbuat baik. Gejala dan praktik hidup semacam ini juga menjadi keprihatinan Sri Paus bahwa orang beriman juga bisa terjatuh di dalamnya. Bahkan kita yang setiap hari menghidupi praktik keagamaan hampir secara sempurna, sebetulnya sedang berada dalam pola hidup seperti yang dikatakan oleh Bapa Suci ini. Saudara-saudara yang terkasih, orang kaya seperti yang digambarkan dalam perikop Injil Suci hari ini sebenarnya tidak bisa disalahkan begitu saja. Ia mempunyai segala kemewahan berkat usahanya sendiri, maka ia pun berhak mengenakan pakaian yang pantas sebagai seorang kaya. Ia punya segalanya, dan ia pun berhak melakukan apa saja yang baik menurut dia. Satu kesalahan besar yang dibuat orang kaya ini adalah ia tidak sedikit pun memberi perhatian kepada Lazarus yang sedang menderita di pintu rumahnya. Lazarus hanya bisa menikmati sisa dari meja orang kaya ini bersama anjing-anjing. Si kaya telah menjadikan Lazarus seperti seekor anjing atau bahkan lebih rendah daripada anjing yang tidak perlu mendapat perhatian dan kasih sayang. Kesalahannya inilah yang kemudian menjadi penentu kehidupannya dalam dunia yang akan datang. Orang kaya bukan hanya mereka yang memiliki harta yang berlimpah, rumah yang indah, atau mobil yang banyak. Kita juga dalam arti tertentu adalah orang-orang kaya di zaman ini. Kita memiliki kehidupan yang layak, rumah yang layak untuk dihuni, makanan yang cukup, bakat yang menonjol dalam bidang tertentu, dan masih banyak lagi yang kita miliki. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita terhadap sesama di sekitar kita yang tidak memiliki seperti yang kita miliki, yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita? Bagaimana sikap kita terhadap pengemis di pinggir jalan, kepada orang-orang yang mendekam di penjara? Atau bagaimana sikap kita terhadap para gelandangan, pemulung yang hanya mencari kehidupan di jalanan? Terhadap anak-anak terlantar, orang yang lapar dan haus?
Apakah kita sudah memiliki hati yang peduli terhadap kebutuhan orang-orang seperti ini? Sudahkah kita mengunjungi, menyapa, dan berbincang-bincang dengan mereka? Sudahkah kita menghadirkan diri sebagai saudara ketika mereka tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki siapa-siapa lagi dalam hidup mereka? Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan demikian. Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebenarnya, Tuhan juga mau mengajak kita untuk memberi perhatian, kepedulian, dan rasa simpati kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya satu pesan Injil yang bisa kita renungkan bersama adalah milikilah hati yang peduli terhadap kebutuhan sesama. Tuhan sebenarnya tidak pernah melarang kita untuk memiliki harta benda yang bisa dikatakan mewah dan barang-barang kebutuhan lain dalam jumlah tertentu. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap sesama yang membutuhkan? Paus Fransiskus mengingatkan kita orang Kristiani, para pewarta Injil di zaman ini, untuk berani keluar dari kenyamanan diri kita, untuk menjumpai sesama di sekitar kita. Beranilah untuk berbau domba, kata Paus Fransiskus. Sebagai gembala dari kawanan domba, janganlah takut untuk mengunjungi domba-domba yang hidup dan tinggal di kandang yang berbau kotor. Berani untuk menyaksikan lebih dekat kehidupan mereka, mengalami kehidupan dan mengalami penderitaan mereka. Dari situlah kita bisa mengetahui apa kebutuhan yang paling nyata untuk mereka, dan kita bisa menghadirkan diri seperti yang mereka harapkan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.